Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Dan di Bitcoin Update kali ini kita mau kasih nuansa yang beda ya teman-teman. Saya mau banyak ngebahas lebih ke arah makronya dan kenapa cukup besar kemungkinan The Fed tidak naikin suku bunga di September mendatang. Dan ini sebenarnya secara tidak langsung diharapkan bisa nolong Bitcoin ya untuk memiliki performance yang bagus. Nah teman-teman sekalian, kita langsung aja mulai supaya nggak panjang videonya. So, starting point-nya dari sini ya. Pertama, PCE inflation yang udah dirilis hari ini itu nunjukin angkanya stabil ya. Jadi sebenarnya ini bukan, kita bisa bilang bukannya tinggi ya teman-teman, tapi lebih ke persistent atau sticky angkanya. Jadi ini bahasanya kalau dulu The Fed bilangnya tuh sticky inflation. Ya, di angka 3,7% diharapkan turun tapi ternyata bertahan di 3,7%. Sementara yang core PCE-nya juga sama ya, di 3,3, ekspektasi nggak berubah, ternyata aktualnya benar 3,3%. Sebenarnya dua angka ini menurut saya nggak mengejutkan, mengingat CPI kemarin itu ya nunjukin bahwa angkanya masih tetap stabil turun ya, tapi hanya 0,1% atau nggak terlalu banyak. Dan sebetulnya dari data ini, apakah ini cukup kuat untuk mendorong The Fed naikin suku bunga? Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana market response ya, sementara di probability September itu adalah 60% kemungkinannya The Fed menahan suku bunga. Jadi kalau kita memang mengambil acuannya berdasarkan probabilitas tersebut, harusnya dominannya memang The Fed tahan ya suku bunganya. Dan kenapa The Fed bisa dibilang akan lebih cenderung tahan suku bunga, sehingga ini bisa ngebantu ya untuk market juga setidaknya memiliki optimisme lah ya teman-teman sekalian. Ya alasannya adalah kalau kita lihat di sini, ada beberapa faktor ya. Ini mungkin saya bergeser ke paling akhir untuk kita bahas teman-teman. Salah satunya adalah The Fed ya. Itu walaupun independen, tapi kan kita tahu Trump itu udah ngoceh ya soal The Fed tuh harusnya jangan naikin suku bunga. Atau malah cenderung si Trump tuh mintanya dia pangkas suku bunga. Tapi cara dia ngomong kali ini lebih tone-nya lebih kalem teman-teman. Beda sama Jerome Powell ya. Kalau Kevin Walsh dia bilangnya is doing a great job ya, who also complain about other countries having much lower policy rates than the US. Tapi dia ngomong Kevin Walsh good job ya. Ini salah satu teman-teman. Yang kedua adalah kalau kita lihat karena kemarin kan udah rilis data NFP ya. Bukan kemarin sih, awal bulan teman-teman, hari Jumat. Dan angkanya nunjukin kalau US itu kehilangan pekerjaan ya sampai dengan 23.000 orang ya. Kehilangan pekerjaan itu maksudnya apa? Maksudnya begini, ya ini kita bicara labor market, kita bicara employment ya. Di hari tersebut datanya rilis, ternyata negatif kan 23.000. Itu artinya ada 23.000 orang yang technically kehilangan pekerjaan ya. Tapi tidak jadi menganggur ya teman-teman sekalian ya. Karena bisa aja kehilangan pekerjaan di sini kan ya maybe kehilangan kerjaan terus dia pindah ke kerjaan yang lain dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi yang pasti di dalam NFP sendiri ini semuanya dihitung ya. Ada yang nambah, ada yang keluar, ada yang dipecat dan lain sebagainya. Tapi overall angkanya itu negatif. Jadi ini bisa dianggap kalau labor market itu sebetulnya terdampak lah ya dari efek samping suku bunga yang tinggi dan juga inflasi yang terjadi akibat dari kenaikan harga energi atau US oil. Ya, atau kita bicara simpelnya minyak ya karena situasi geopolitiknya itu. Namun kabar baiknya unemployment rate-nya benar ya, angkanya turun teman-teman ke 4,1%. So technically sebenarnya kalau kita lihat ini kondisi yang mix ya. Tapi satu sisi The Fed juga harus menjaga ya, dia punya dual mandate. Dual mandate-nya adalah salah satunya yaitu maximum employment. Jadi dia harus pastiin harga stabil tapi employment-nya juga jangan sampai terdampak begitu parah akibat suku bunga yang tinggi. Kenapa suku bunga tinggi bisa berpengaruh? Karena ini pasti akan mempengaruhi pinjaman untuk small business. Ya kalau misalnya saya pengen buka usaha, saya pengen ekspansi, saya pengen pinjam bank, bunganya kan pasti saya hitung dulu. Ah, cost-nya terlalu tinggi nih. Kayaknya enggak deh gitu. Ya kayaknya gue nggak ambil deh, kayaknya nggak ekspansi deh. Nah itu yang menyebabkan akhirnya lapangan kerja jadinya menurun dan itu yang menyebabkan banyak orang lebih kehilangan pekerjaan dibandingkan mendapatkan pekerjaan ya. Jadi kondisi ini mempersulit atau rumit untuk The Fed mengambil decision secara tegas ya. Walaupun dia pengen tekan inflasinya, tapi dia nggak bisa langsung sembarangan naikin suku bunga juga. Oke, yang kemudian berikutnya teman-teman, ini sebenarnya lebih ke assumption ya. Jadi sebenarnya lebih kepada ya kita bisa bilang
The Fed di sini kan juga tahu ya kalau soon akan ada midterm election ya, diadakan pada tanggal 3 November 2026. Ya mungkin di sini apakah dia akan berdampak ya, apakah keputusan mereka akan berdampak terhadap midterm election ini? Well, maybe teman-teman. Kenapa? Karena kenaikan suku bunga The Fed itu bisa berpengaruh pada stock market dan juga crypto market. Which secara simple, otomatis ada kecenderungan bisa terkoreksi. Ya, kenapa? Karena liquidity lagi tight, teman-teman sekalian. Oke, liquidity lagi tight. Ada dua liquidity yang terpengaruh ya. Yang pertama adalah dari suku bunga. Oke, jadi bunga pinjaman bertambah tinggi dan otomatis mempersulit orang-orang untuk mendapatkan uang segar kalau kita bilangnya. Yang kedua adalah karena kalau kita lihat teman-teman ya dari sisi yang lain yaitu US Treasury sebetulnya. Ketika US Treasury di sini melakukan upaya untuk mencoba intervensi ya teman-teman sekalian ya. Melakukan upaya atau mencoba untuk intervensi sehingga nantinya pihak perbankan itu ada likuiditas. Rupanya itu juga yang sebetulnya mempengaruhi ya. Kalau kita lihat dari sisi perbankan tuh ternyata memang kalau berdasarkan reverse repo yang ada teman-teman ya. Berapa banyak sih uang nganggur yang akhirnya dimasukin di dalam reverse repo ini? Ternyata udah sangat berkurang ya. Kalau kita lihat kan perbandingannya memang dengan lampau ya ini sangat tinggi sekali gitu ya. Ketika dalam kondisi QT atau pengetatan, uang itu likuiditasnya otomatis kan sebenarnya ada berlimpah sekali ya teman-teman sekalian. Tapi masalahnya begini, orang itu nggak mau ngambil pinjaman. Ya itulah menjadi penyebab kenapa bank itu akhirnya punya banyak sekali uang dan daripada uangnya ini benar-benar nganggur, mereka masukin ke reverse repo supaya mereka bisa dapat dalam tanda kutip interest lah ya dari si Federal Reserve gitu. Nah, kita ukur dari sini. Oh, sekarang 2,1 triliun nganggur. Ya, duitnya nggak kepake, nggak dipinjemin, nggak ada yang mau minjem juga gitu kan ya. Nggak ada yang mau buka usaha atau apa gitu. Dan uang itu kan terus lama-lama menurun seiring dengan The Fed yang memangkas suku bunga juga. Otomatis kita bisa lihat kalau sebenarnya udah mulai ada aktivitas ekonomi yang kembali hidup ya. Dan angkanya sekarang itu berada di 400 juta dolar untuk overnight loh teman-teman. Artinya dalam satu malam yang disetorkan ya atau kita bisa bilang yang dibelikan securities ini ya oleh apa namanya oleh bank-bank ini ya untuk kemudian dia dapatkan interest dari The Fed itu hanya tinggal sedikit sekali. Ya, memang dalam tanda kutip ya artinya bagus dong, berarti kan likuiditas lagi ada di market. Ya, betul teman-teman sekalian ya, uangnya lagi ada di market, lagi muter, mungkin di pengusaha, di bisnis dan lain sebagainya. Yes, uangnya lagi muter. Tapi di satu sisi, kita juga melihat ternyata liquidity-nya udah semakin kecil, teman-teman sekalian. Dan ini yang tentu saja harus kita tanyakan kembali, seuangnya ada di mana? Ya kan, untuk saat ini uangnya ada di mana, ngalirnya kemana teman-teman. Nah, perlu ada rotasi money flow itu untuk kemudian kita bisa melihat apakah Bitcoin dan crypto market menjadi salah satu opsinya. Ya, but here's again ya teman-teman sekalian. One of the problem adalah kalau misalkan The Fed ngambil keputusan untuk dia naikin suku bunga, liquidity akan semakin kecil, ya akan semakin parah teman-teman. Karena uang juga ya otomatis tidak mau terlalu beredar terlalu banyak ya, dan itu akhirnya menyebabkan ya mungkin market harus reassess atau review bagaimana sebetulnya situasi ini tuh sangat-sangat tidak mendukung lah untuk kita ngelihat market tuh sebenarnya totally meletus gitu ya. Nah, sementara The Fed melakukan buyback. US Treasury melakukan buyback. Apakah ini sebenarnya merupakan QE? Nah, ini yang harus kita luruskan, teman-teman. Ya, saya jelasin dengan bahasa sederhana. Kevin punya uang, ya, katakanlah uangnya senilai 4 miliar dolar. Kemudian ada bank A, ya, bank A yang menjual dia punya US Treasury atau dia punya surat hutang berharga yang 10 tahun senilai 4 miliar, tapi nggak laku-laku. Ya, kenapa bank mau jual? Karena dia butuh uang. Dia butuh ekstra likuiditas supaya memastikan jangan sampai gagal bayar lah ya kalau kita bilang mungkin bahasanya kayak gitu. Atau ya intinya mereka butuh duit lah teman-teman ya untuk perputaran perbankan itu. Katakanlah si bank ini jual ya 10 surat utang 10 tahun di pasar sekunder.
Tapi gile ya udah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak ada yang beli. Padahal Kevin sebenarnya ada nih 4 miliar dan dia bisa aja beli gitu kan. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena 10 tahun, kelamaan. Saya nggak yakin kondisi utangnya US itu worth untuk saya bantu kembali gitu ya, dengan cara saya berikan hutang lagi gitu. Kenapa? Karena kalau saya kasih hutang lagi, saya pengennya uang itu dipakai untuk investasi yang menghasilkan sehingga bisa membantu US itu untuk membayarkan hutangnya mereka, ya kan? Jadi harus ada investasi yang produktif lah bahasanya, menghasilkan uang lagi untuk bisa bayar hutangnya, kan kira-kira begitu teman-teman. Lalu datanglah US Treasury atau Kementerian Keuangan, dia bilang kepada publik, "Hey, saya punya program, saya akan buyback ya untuk surat utang yang jangka panjang ini dengan cara saya terbitkan surat utang jangka pendek." Ya, jadi saya keluarin ini surat utang T-bills senilai untuk waktu yang 1 tahun. Terus saya, Kevin ya, saya berpikir, oke kalau setahun boleh lah ya, setahun masih oke lah. Ya, gue beli deh UST-nya gitu, si 1 tahun itu. So, saya beli US Treasury, punya T-bills ya. Saya pegang surat hutang, uang saya 4 miliar saya kasih ke US Treasury. US Treasury kemudian beli surat utang yang dijual bank tadi senilai 4 miliar dolar dari uang saya gitu. So sebenarnya uangnya cuma muter. Paham ya teman-teman? Jadi beda dengan QE yang dilakukan oleh the Federal Reserve karena the Fed itu cetak uang. Kalau US Treasury itu lebih kepada menukar surat hutang sehingga surat utang yang jangka panjang itu bisa laku. Ya, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah setelah surat utangnya laku, ya, si bank ini dapat duit cash, ya, dapat likuiditas, itu mau dipakai buat apa? Ya, mau dipakai buat apa? Pinjaman kah? Atau si banknya itu bahkan mau transaksikan di market, ya itu kan bisa juga teman-teman. Ya, sebenarnya itu yang terjadi pada penjelasan ini, dan itulah kenapa juga menurut saya ini kayaknya terlalu berlebihan kalau kita bilang sebenarnya adalah quantitative easing yang mendorong market itu untuk sepenuhnya bisa bullish gitu ya. Kalau market bullish karena ini alasannya sebenarnya kurang tepat ya. Atau misalnya kita bilang, ya tapi kan ini bisa meningkatkan inflasi karena uang nanti yang diterima oleh si bank itu tadi, nanti banknya kan mau pakai pinjaman, mau kasih ke masyarakat atau segala macam, benar. Tapi di satu sisi teman-teman juga harus tahu, it will be depend on how the Fed ya di sini memutuskan ya suku bunganya mereka. Ya, kalau misalnya sekarang dipertahankan di angka sekian, dianggap netral, ya dan akhirnya uang kemudian diterima oleh bank, dan dengan adanya reverse repo ini kita lihat dari angkanya cenderung turun, berarti memang sebenarnya bank sekarang udah kekurangan likuiditas dan mereka butuh uang sehingga mereka jual surat utang mereka yang jangka panjang supaya mereka bisa dapatkan uang. Dan mungkin angka ini turun terus karena pengusaha lagi butuh uang, karena mungkin ya sebagian dari para pelaku pasar yang spekulatif, mereka pengen beli saham-saham cheap stocks, mereka pengen beli saham-saham infrastruktur yang berhubungan dengan AI, maka inflasi bisa naik. Yes, dan jika inflasi bisa naik, akhir pengaruhnya ke The Fed. Ya, tapi The Fed tampaknya, ya, ini kalau kita lihat kan bagaimana market melihat ya, bahwa The Fed kali ini September kayaknya nggak mungkin naikin suku bunga. So, mungkin ya, ini menjadi satu kondisi di mana, ya, maybe after midterm election. That's why kalau kita lihat probabilitasnya tingginya di Desember, guys. Oke, dan ini mungkin juga bisa menjelaskan kenapa Bitcoin naik ya dalam beberapa hari terakhir. Selain itu karena juga Clarity Act di-push ya. Clarity Act di-push oleh US saat ini dan pengennya adalah segera disahkan. Ya, saya bisa bilang sebenarnya dari sisi likuiditas juga, kalau misalnya kita bicara Clarity Act ini bisa disahkan ya teman-teman sekalian, ini kan berarti membuka dong jalur untuk klien-klien institusi supaya bisa masuk ya dan membeli aset-aset yang sudah dipertegas mana yang dianggap securities, mana yang dianggap commodities. Ya, jadi mereka bisa berinvestasi juga di dalam aset kripto. Tapi pertanyaannya teman-teman saat ini adalah, akankah tahun ini Clarity Act akan diberesin? Kelihatannya teman-teman, ini kalau Kalshi bilang katanya kemungkinan tahun ini kecil ya. Low likelihood, artinya kecil kesempatannya atau probabilitasnya untuk di-approve tahun ini, teman-teman. Dan mungkin itu menjadi bahan negosiasi juga
ya, yang kemudian ya kita bisa bilang diperlukan lah untuk midterm election ini. Karena kan untuk mengesahkan itu nggak cuma dari kubunya si Donald Trump ya, atau atau Republik atau GOP, tapi juga harus persetujuan dari kubunya Demokrat gitu. So Demokrat ya ibaratnya ngelihat ini sebagai salah satu cara mereka untuk bernegosiasi ya. Oke, kalau misalkan kalian mau misalnya ya Clarity Act di approve, kita akan bisa approve, tapi ya nanti di dalam permainan midterm election itu kan ya teman-teman menjadi salah satu drama-drama politik lah yang saya juga kagak ngikutin sih. Tapi ya itu ada kemungkinan teman-teman menjadi salah satu pertimbangan. Nah, kenapa Jackson Hole besok jadi sangat penting? Karena tadi kita udah ngomongin teman-teman soal bagaimana Kevin Walsh itu nggak pernah ngasih forward guidance, ya kan? Maka apapun yang akan disampaikan oleh Kevin Walsh pada saat Jackson Hole nanti, itu akan jadi, apa kalau saya bilang ya, menjadi penerang lah ya untuk market mengambil aksi atau action di dalam market. Ya. Nah, di sini yang bikin saya juga tadi baca artikelnya, yang bikin saya tanda tanya adalah ya si Kevin Walsh sendiri bilang kan teman-teman bahwa suggested higher bond yields have tightened conditions, ya kan? Jadi maksudnya adalah yield yang tinggi itu kenapa bisa mengetatkan ya si likuiditas teman-teman, supaya ada orang yang mungkin tertarik untuk membeli bond ya dengan interest yang tinggi itu. Ya kalau saya beli surat hutang ya pada dasarnya kan uangnya itu akhirnya ya ditaruh di situ ya dan dipakai oleh si US government ini kan untuk dipakai belanja dan bla 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 gitu kan. Tapi apakah itu akan membantu perputaran ekonomi? Ya harus dari swasta semestinya kan. Kalau kita mau melihat ada perputaran ekonomi yang nyata ya harus dari swasta gitu. Kecuali US government mengambil uang itu kemudian dia gunakan untuk membangun infrastruktur dan bla 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 ya. Kalau misalnya dipakai sebatas untuk perang atau mungkin sebatas untuk proyek-proyek yang tidak menghasilkan, ya otomatis itu bukan membantu ekonomi, malah cenderung membuat kondisi ekonomi nantinya bisa melambat. Ya, which sebenarnya diharapkan oleh Kevin Walsh, ya kan? Karena untuk kita ngelihat inflasi turun, ekonomi harus melambat. Ya itu caranya, teman-teman. Oke, jadi di sini investor juga bingung the Fed rencananya apa ya. Maka diharapkanlah nanti di Jackson Hole bisa kasih penerangan itu atau penjelasan itu, which is besok, lusa, dan hari Sabtu. Ya, lebih kurang 3 hari teman-teman, 27, 28, 29. Jadi harap berhati-hati di dalam transaksinya karena kemungkinan volatilitas akan tinggi di hari tersebut. Ya, kenapa saya bilang di hari tersebut? Karena gini guys, ini setelah Bitcoin kita ngelihat malam ini ya, after ini New York udah open, saya bikin udah 2100, artinya udah jalan 30 menit. Nasdaq, S&P udah ada pergerakan, Bitcoin mulai flat. Oke. Pertama Bitcoin mulai flat. Kenapa bisa flat? Ya seperti yang saya bilang tadi, likely nunggu Jackson Hole. Ya, Jackson Hole harusnya jadi clue untuk pengambilan keputusan para pelaku pasar. Namun di sini ada kabar baik guys. So far demand ETF masih steady ya, di angka yang cukup fantastis. Tapi saya juga perlu kasih warning, demand ETF fantastis doesn't mean market tetap bisa naik. Karena seperti yang saya udah pernah jelaskan, di Oktober aja demand daripada ETF spot itu yang sangat tinggi. Itu belanjanya banyak justru sebelum crash loh. Jadi saya maksudnya gimana? Saya bukan bilang bisa jadi crash ya teman-teman sekalian ya. Cuma memang kripto ini, terutama Bitcoin, ini kan sebenarnya udah ada rally yang begitu impulsif ya. Setidaknya dalam seminggu terakhir tuh udah up 29-28% teman-teman. Atau 30% lah ya so far. Dan ini artinya, kalau kita lihat dengan kondisi tersebut, adanya kenaikan open interest yang begitu tinggi, saya pikir ini akan mempengaruhi market untuk mengambil decision secara agresif yang bisa menyebabkan adanya long liquidation di bawah itu menjadi tebal. Ya, kita pakai chartnya 1 minggu teman-teman dan kita bisa lihat ya bagaimana di bawah itu tebal sekali angkanya. Oke, ini sebenarnya kalau sampai paling bawah banget sih ya lumayan lah ya, masih ada kayak kumulatif long liquidation-nya di 67.000 tuh ada 3 miliar, kemudian di bawahnya lagi di 64.000 tuh ada sekitar 100 jutaan doang ya, nggak terlalu berasa lah ya. Tapi kalau misalnya harga turun aja sampai ke 70.000 misalkan, yang kena likuidasi long leverage itu ada di 2,5 miliar dolar.
ya. Wajar nggak sih teman-teman jika itu terjadi gitu? Saya akan bilang ini bahasanya tuh adalah shake out, ya, atau flush out, ya. Dua kondisi ini, ya bukan dua kondisi yang berbeda ya, tapi sebenarnya dua kondisi yang sama, cuma beda terminologi aja. Ya akan dibutuhkan memang, ya. Biasanya before kita ngelihat the next pump itu akan dibutuhkan gitu. Ya, ini yang saya bisa sebut juga dengan istilah kapitulasi. Ya, sama halnya kalau misalkan kita pengen ngelihat harganya turun, biasanya dia fake out-nya ke atas dulu, gitu kan ya. Kalau dia mau naik, dia fake out-nya bisa jadi ke bawah dulu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah ini fake out yang kita cari, dan ini artinya sudah selesai, dan dia rally gitu. Ya, I'm gonna be honest with you guys. Ya, buat saya personally, too early untuk memberikan cap bahwa the bull market is already begin. Ya, dari faktor fundamentalnya sebetulnya nggak begitu terlalu oke, ya. Saya ngomong fair-fairan teman-teman. Tapi memang berdasarkan pergerakan price action-nya sendiri kita ngelihat betapa agresifnya market ngedorong harga naik sampai ke 78.000, tentu saja membuat kita pasti lebih menimbang apakah sebetulnya this is the end ya of the bear market gitu. Dan saya pribadi preferably teman-teman melihat kondisi seperti ini, ya I keep myself dalam kondisi yang netral, ya. Netral dalam arti saya nggak milih mihak gitu loh. Saya nggak milih kayak, oh saya pengennya marketnya bearish totally karena saya lagi spekulasi di short gitu. To be honest, saya bahkan nggak lagi dalam keadaan shorting Bitcoin. I'm gonna be honest with you guys ya, di sini teman-teman. Cuman kalau misalkan ada kesempatan, ada setup, yes, maybe saya akan manfaatkan. Ya, itu tidak menutup bagi saya gitu kan ya. Sementara buat spotnya sendiri gimana? Ya, saya pribadi sudah punya planning. Ya, saya juga sudah manfaatkan berbagai diskon yang dikasih di harga-harga sebelumnya yang jauh di bawah ini ya, 62.000, 60 bahkan di 60 ribuan ya saya ada belanja teman-teman. Tapi memang dari segi size saya udah pernah cerita sama teman-teman belum memuaskan bagi saya. Saya juga masih mengharapkan adanya diskon dan diskon itu akan jadi kesempatan buat saya belanjakan kembali. Ya, tapi ini disclaimer bukan berarti kalian harus ikuti strategi yang sama karena bisa aja dari sini dia naik lagi meletus dan kalian misalnya wah gara-gara Kevin hari ini mau beli nggak jadi nih gitu ya. Jangan sampai kepikirannya kayak begitu ya. Nanti malah jadi nyalain saya padahal saya nggak pegang akun kalian gitu kan. Kalian yang sepenuhnya memegang akun sendiri dan melakukan transaksi berdasarkan kesadaran kalian sendiri. Ya sekiranya seperti itu. So guys, if ya kita ngelihat di sini ada rejection, saya rasa itu wajar karena ini support resistance juga. Kemudian kita udah rally without pullback sama sekali atau nggak ada retracement sama sekali selama seminggu terakhir. Kalau saya ngelihat di sini ada pullback atau retracement yang mungkin saja disebabkan oleh Jackson Hole, itu bisa jadi salah satu kondisi yang sebetulnya cukup possible ya, cukup wajar untuk terjadi. Namun di sini ada satu yang sangat menarik teman-teman. Ya, saya pengen ajak kalian untuk ngebahas tentang moon phase ya. This time kita tidak akurat loh guys ya, dan berakhirnya tuh besok. Oke. Besok tuh apa sih ya? Besok tuh adalah full moon ya, atau kita bisa bilang bahasanya tuh cap go teman-teman. Sebenarnya tanggal 28 sih untuk tepatnya. Cuma kalau kita berpatokan pada kalender lunar, besok itu udah tanggal 15. Tepatnya ntar tengah malam ya, begitu jam 12.00, 12 atau 00.00 itu akan ganti ke tanggal 15 yang artinya full moon atau cap go. Dan kalau berdasarkan kalender moon phase itu tanggal 28 Agustus, artinya 2 hari lagi, yang dimana dalam kita bicara dari segi probabilitasnya, harusnya tendensinya di full moon itu dia naik. Ya, dia naik teman-teman. Ya, dan sementara di new moon harusnya dia turun. Kali ini saya declare bahwa tidak akurat. Ya, seharusnya dia turun tapi ternyata dia naik teman-teman ya. So next month, next 2 days ya adalah full moon. Ekspektasi adalah tetap melanjutkan penguatan sampai dengan di upcoming 2 weeks ya, atau 2 minggu setelah, dan itu akan jatuh pada 11 September ya. Maka apakah 11 September baru mulai akan ada koreksi? Who knows ya teman-teman. Cuman berdasarkan ya data yang kita punya, so far sih nggak pernah ya kita ngelihat 2 kali moon phase berturut-turut tuh nggak akurat ya. Jadi kalau misalnya dia nggak akurat di sini, biasanya 2 minggu setelahnya akurat
ya, akurat, 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 tidak akurat, 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 tidak akurat, 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 tidak akurat, ya, akurat, tidak akurat, ternyata, ya, new moon harusnya turun, ternyata nggak turun, dia malah naik, ya, dan full moon kali ini, apakah dia akan naik juga, gitu kan, atau dia akan tidak akurat juga alias dia turun gitu, kita nggak tahu teman-teman ya. But it's gonna be very very interesting ya, bagaimana kita ngelihat kondisinya, dan based on price action apa yang bisa diharapkan jika kita pengen ngelihat full moon dia bergerak bullish. Pertama teman-teman, full moon terjadinya persis di tanggal di mana Jackson Hole yang paling penting diadakan, yaitu tanggal 28 Agustus ya. Besok sebenarnya dia sudah mulai teman-teman, tapi saya nggak tahu ya. Kalau hari pertama ya namanya 3 hari kayak begini kan biasanya dia nggak langsung panas-panas ya bahasnya. Minimal hari kedua lah baru mulai panas gitu. Which is bukan tanggal 27 tapi tanggal 28. Somehow pas sama full moon. Ya, apakah justru ini yang menjadi tragedi dan membuat akhirnya Bitcoin mengalami reversal? Ya, dari kenaikannya yang terjadi dalam seminggu 2 minggu terakhir. Dan jika demikian pun, saya juga nggak akan kaget ya. Sebenarnya memang kita ngelihat di sini price actionnya juga mengatakan bahwa kita udah testing ke area supply, area resistance ya. Jika memang harus ada pullback, wajar sekali. Anda tinggal tarik Fibonacci, tinggal cari level-level yang kira-kira menurut Anda make sense untuk divisit. And for me personally, karena kita juga punya fair value gap yang begitu lebar, wajar kalau misalnya dia minimal visit ke fair value gap, baru kemudian di follow up oleh buyersnya. Ya, itu pertama kewajaran. Yang kedua teman-teman, kapan itu berlaku atau kapan kita bisa mencap bahwa sebenarnya proses koreksi sedang dimulai. Sebenarnya kalau kita mengacu pada 1 hour time frame, price action nunjukin kita sebenarnya udah break nih dari trend line. Ya, break dari trend line mungkin sebenarnya bisa turun gitu ya. Dan kalau kita mengacu pada 4 hour time frame, saya juga sudah menjelaskan kemarin kita melihat terdapat sebuah divergence ya teman-teman. Divergence ini terjadi pada RSI dan juga pada volume. Jadi dari segi volume dan juga divergence-nya pada RSI nunjukin bahwa sebenarnya momentum buyers terakhir sudah lebih lemah daripada yang sebelumnya. Dan sebetulnya sudah berjalan pula ya koreksinya jika kita mengacu pada time frame yang lebih kecil. Jadi 30 menit misalnya. Di sini ada high, di sini ada higher low. Ada higher high, ternyata harga tembus dan menciptakan lower low. Di sini udah jadi lower high. Ini juga udah jadi lower high karena sekarang ongoing menuju ke potential lower low. Tapi belum valid ya teman-teman. Kenapa saya katakan belum valid? I see sellers ya di sini dalam kondisi sangat agresif. Ya, saya melihat sellers dalam kondisi agresif, tapi dia nggak bisa take out low point ini. Buyers masuk dengan agresif, high volume. Ya, artinya teman-teman, level ini aja dipertahankan pada pergerakan internalnya, dan low-nya terakhir di sini, high-nya terakhir di sini, ya selama pergerakan 1 hari ini. So kita kalau lihat ini sebenarnya Bitcoin kagak kemana-mana. Ya, jadi ini sebenarnya masih balik ya, memiliki karakteristik yang lama ya, yaitu ketika kita lihat dia naik dalam keadaan impulse, biasanya at the end of the rally itu akan ada kondisi Bitcoin menciptakan sebuah base. For example kayak gini ya, 5 hari dia rally terus dia create base alias konsolidasi. Ya, jadi konsolidasi, ya naik impulse, konsolidasi, naik impulse, konsolidasi, ya naik impulsif, konsolidasi. Sebelum akhirnya ada big move berikutnya. For example kayak gini juga ya, big move, konsolidasi. Oke, big move di sini konsolidasi kecil. Ya, ini juga sama jatuhnya gitu ya. Ini sekarang kita big move, ya mungkin konsolidasi sampai Jackson Hole nanti beres ya. Mungkin kita konsolidasi dulu. Either dia ngikutin full moon terus breakout, habis itu kita validkan ya bahwa di sini sudah terjadi reversal solid bagi itu pada time frame daily, hourly, dan juga untuk weekly. Jadi semakin confirm semuanya kalau Bitcoin udah sisanya akan rally aja gitu ya. Ya pullback retrace pasti ada, nggak mungkin nggak. Cuman at the end kita expect harganya jadi lebih tinggi. Oke, but for now guys, ini yang saya lihat ya, kita punya area demand di sini berpotensi narik untuk kemudian baru buyersnya bisa secara agresif ya mencoba untuk take over kembali, karena the only fair value gap yang saya temukan cuma ada di sini ya. Itu artinya kalau dari perspektif ya demand, sekarang pun demand masuk, tapi juga kita belum lihat ada create higher high ya. Minimal kan dia harus take over high point ini, baru saya yakin gitu. Kayak misalnya contoh gini, sellers keluar, buyers masuk, tapi bisa nggak ngambil high pointnya? Nggak bisa, berarti sellers masih menang. Simpelnya kayak gitu. Nah sekarang sellers masuk, kebetulan New York Open dan juga ada PCE,
tapi buyers masuk dan nggak bisa take out high point, ya udah, saya tetap akan mempertimbangkan bahwa probabilitas atau chance lebih besar ke bawah dulu atau visit ke area demand. Jika itu yang terjadi, USDT dominance kemungkinan besar akan berada di zona ini, baru saya akan cari peluang untuk saya tradingkan ya di kondisi saat ini. Jadi saya menilai bahwa Bitcoin sebetulnya sedang flat. Alright, so that's gonna be the update. Thank you very much for watching and God bless to everyone. See you guys again in the next video update. Cheers, bye bye guys.